Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzaz Daul Haq, NIM 1924-1010-2033 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 8 yaitu praktikum 7 Data Mining Naive Bayes Classification. Yaitu tugasnya yang pertama ulangi langkah-langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Kemudian soal yang kedua yaitu untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama kita import dulu. Import dulu pandasnya, kemudian from escalon titik model selection, import juga trend test splitnya, kemudian from escalon naive Bayes, import Gaussian NB-nya. Setelah itu lanjut ke kode berikutnya. Di sini untuk membaca dari file iris.csv dengan menggunakan variable df, kemudian yang isinya yaitu pd, mengambil dari library pandas, kemudian titik .read csv untuk membaca csv-nya, file csv-nya, kemudian dan parameternya nama filenya, nama file CSV-nya. Kemudian untuk printnya menggunakan df-nya langsung. Ini untuk ketika di print hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan drop pada kolom variety, yaitu kolom yang berada di sisi kanan sendiri ini variety ada setosa, virginica, dan yang lain-lainnya. Di sini di drop atau dihilangkan ya, dihapus iris menggunakan variable iris, kemudian isinya ini df titik drop df yang tadi setelah dibaca ini df, kemudian di drop varietasnya kolom varietas ya, di drop dengan kolom varietas variety. Kemudian untuk targetnya sama dengan df titik variety yang nanti isinya adalah data-data dari kolom variety. Kemudian di print untuk variable irisnya hasilnya maka seperti ini, ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Untuk bagian variety-nya udah hilang. Kemudian di sini untuk print targetnya di sini yang tadinya isinya ada di variety, yaitu setosa, virginica, dan yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan data training. Melakukan data training dengan menggunakan Xtrain, Xtest, kemudian YTrain, YTest, kemudian train test split dengan parameternya iris, target, kemudian test case-nya ini menyesuaikan dengan soal. Tadi di soal mintanya adalah 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi kita di sini bikin 3 data training ya, 0,2, 0,3, dan 0,4 dengan random state-nya 100. Kemudian model sama dengan mengambil dari Gaussian NB, fungsi Gaussian NB yang ada di ini, yang tadi diimport from escalon naive Bayes menggunakan fungsi itu. Kemudian digunakan untuk mencari akurasi data. Untuk mencari akurasi data menggunakan model titik fit dan parameternya yaitu Xtrain dan YTrain. Kemudian di print maka hasilnya nanti akan seperti ini. Di print test size, kemudian model score-nya Xtest dan YTest, kemudian dikalikan 100, kemudian jadikan persen. Jadinya persen gitu ya, 96%. Untuk yang 0,2 96%, 0,3 95%, 0,4 96%. Ini tidak dibulatkan ya. Ini belum dibulatkan. Kalau dibulatkan mungkin menjadi 97 gitu ya, 96 97%. Kemudian untuk melakukan kombinasi antara sepal length, sepal width, dan petal width dengan menggunakan variable iris sama dengan iris titik drop, ngedrop lagi untuk apa namanya, yang bagian petal length, ya, atribut petal length, kolom petal length. Kemudian di print, maka di sini yang muncul yaitu sepal length, sepal width, dan petal width. Untuk bagian kolom petal length-nya udah hilang, udah di drop. Kemudian melakukan data training lagi sama seperti sebelumnya.
ininya juga sama, untuk kodenya juga sama. Ada 0,2, 0,3, 0,4. Kemudian ini untuk akurasinya. Ketika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya ini untuk akurasinya sama seperti sebelumnya, yaitu 96,6, 95,5, 96,6%. Kemudian selanjutnya melakukan kombinasi lagi untuk sepal width dan petal width. Jadi di sini yang di drop yaitu sepalennya, yang dihapus sepalennya, kolom sepalennya. Ini ketika sudah dijalankan ini yang sepalennya hilang ya, hanya ada sepal width dan petal width. Kemudian melakukan lagi melakukan data training lagi. Seperti sebelumnya, kode-kodenya juga sama gitu ya. Dan di sini untuk mencari akurasi datanya, hasilnya ini sama juga 96,6%, kemudian 95,5%, 96,6%. Nah, ini untuk yang bagian irisnya. Kemudian mana yang terbaik untuk dataset iris ini? Kalau di sini dari hasil akurasinya tadi semuanya sama ya, 96,6, kemudian yang 0,3 95,5, 0,4 juga 96,6. Jadi semuanya untuk akurasinya itu sama. Jadi di sini kalau untuk yang terbaik maka semuanya terbaik gitu ya, karena semuanya sama. Kemudian lanjut ke yang bagian adult, bagian file adult. Pertama kita baca dulu, read dulu file adultnya dan menggunakan variable def adult yang isinya yaitu pd.read.csv di sini untuk membaca file CSV-nya. Kemudian parameternya yaitu nama filenya yaitu adult.csv. Oh ya, tadi sebelumnya untuk menjalankan ini ya, yang iris juga sama, tadi perlu import dulu. Sebelumnya perlu import dulu ke Google Colab-nya untuk filenya. Jadi tidak bisa langsung. Kalau misalnya ini filenya tidak ada, maka yang ini tidak bisa jalan. Ini untuk adult ya. Ini ketika udah dijalankan, ketika di print dev adult, hasilnya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya melakukan drop pada beberapa kolom ya, yaitu dev adult yang sebelumnya tadi, yang dev adult ini yang sudah di read datanya tadi. Kemudian di drop. Yang di drop yaitu kolom work class, education, marital status, occupation, relationship, race, dan native country. Kemudian in place-nya sama dengan true. Setelah itu untuk mencari data dan targetnya, kita bikin variable baru dengan nama adult. Kemudian mengambil dari dev adult tadi yang sudah di drop tadi ya. Kemudian di drop lagi. Yang di drop yaitu kolom income-nya. Kemudian untuk mencari targetnya yaitu df output titik income. Kemudian di print, maka hasilnya seperti ini. Kalau yang tadi sebelum melakukan proses ini, yang income-nya masih ada, tapi kalau ketika sudah dilakukan proses ini, income-nya udah dihapus, sehingga tinggal ada ini aja, tinggal ini aja. Kemudian untuk targetnya ketika di print, ini targetnya yaitu target yang tadi yaitu income-nya. Target yaitu isi-isi yang ada pada kolom income-nya. Kemudian untuk gendernya ya, bikin variable gender yang isinya yaitu pd, kemudian get dummies yang parameternya yaitu adult dari adultnya tadi, kemudian atributnya gender ini atributnya ada male, female, yang isinya itu ya male, female gitu. Kemudian ketika dijalankan maka seperti ini. Ketika di print akan seperti ini. Ada kolom female dan male yang isinya itu 1 dan 0. 1 artinya ya, 0 artinya tidak. Berarti kalau misalnya pada baris 0 ini maka laki-laki ya, yang satu karena pada bagian male. Kemudian yang ke satu juga laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, yang keempat baru perempuan, yang satunya di female gitu ya. Terus lanjut di sini untuk menggabungkan
untuk menggabungkan kolomnya dari bikin variable adult, terus kemudian menggunakan pd concat dengan parameternya adult, terus gendernya ini yang digabungkan ke adultnya. Kemudian langkah selanjutnya ini eh, ketika udah digabungkan ya, kemudian di drop yang di drop yaitu untuk female-nya. Jadi male-nya tetap ada, tapi untuk female-nya itu di drop atau dihapus untuk bagian kolom female-nya ya. Kemudian in plus sama dan true. Ketika di print adult hasilnya seperti ini. Jadi ada X, terus ini educational norm, capital gain, capital loss, hours per week, dan male. Untuk female-nya nggak ada, karena sudah di drop. Setelah itu melakukan data training. Melakukan data training, langkah-langkahnya, kode-kodenya juga sama seperti sebelumnya pada dataset iris. Ini X-train, X-test, Y-train, Y-test, kemudian train, test split, dan parameternya adult. Kalau yang tadi parameternya iris, ini diganti parameternya adult. Kemudian target, test size-nya juga sama, 0,2, 0,3, dan 0,4. Dengan random state-nya sama dengan 100. Kemudian import apa namanya? Bukan import, menggunakan Gaussian NB, function Gaussian NB pada variable model. Kemudian untuk mencari akurasi datanya juga sama seperti pada dataset iris sebelumnya menggunakan model.fit dengan parameternya xtrain dan ytrain. Untuk ketika di print untuk tes yang 0,2 hasilnya 80,1%. Yang 0,3 79,6%, yang 0,4 79,5%. Kemudian melakukan langkah yang sama lagi, diulangi lagi, melakukan drop di sini pada kolom ini FL energi terus capital gain dan capital loss. Ini untuk kolom-kolom ini di drop sehingga ketika di print yang muncul hanya ini aja. X, educational norm, horse per week, dan male. Untuk gendernya male. Kemudian melakukan data training lagi. Melakukan data training lagi, caranya juga sama seperti sebelumnya yang atas. Kemudian hasilnya untuk tes size 0,2 di sini hasilnya 80,3%. Untuk yang 0,3 80,5% dan yang ke 0,4 yaitu 80,64%. Kemudian melakukan langkah yang sama lagi untuk yaitu melakukan drop pada kolom hours per week. Pada kolom itu, kemudian ketika di print adultnya, maka hasilnya yaitu ada 3 kolom. Hanya ada 3 kolom, yaitu educational norm dan male. Kemudian melakukan data training lagi, caranya juga sama. Caranya sama, yaitu X-train, X-test, dan seterusnya gitu ya. Untuk mencari akurasi datanya menggunakan model titik fit, X-train, dan Y-train. Kemudian untuk hasilnya, untuk test size 0,2 yaitu 80,1%. Kemudian untuk test size 0,3 yaitu 80,27%. Dan tes size untuk 0,4 yaitu sama dengan 80,37%. Kemudian untuk masing-masing dataset secara subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Tadi untuk yang iris sudah ya, untuk yang memberikan dataset yang terbaik itu karena semuanya akurasinya sama gitu ya, semuanya terbaik. Kemudian untuk yang adult tadi hasilnya untuk akurasinya berbeda-beda. Yang pertama akurasinya yaitu ini 80,1%, 79,6%, 79,5%. Kemudian yang kedua itu 80,3%, 80,5%, 80,6%. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga ini 80,1%, 80,2%, 80,3%. Jadi yang terbaik yaitu yang mempunyai akurasi datanya yang paling besar, yaitu yang kedua ini, yang ini ya. Ini karena memiliki akurasi data yang besar daripada yang lainnya, yaitu 80,3, 80,5, dan 80,6%. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.